Lu punya dulu. Eh, Ya, udah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama Gus Narendra, berada di wilayah Dermaga Tengah, Kabupaten Bogor Barat. Dan ini ada pasien yang katanya keluhan penyakitnya banyak. Sudah bermacam-macam obat, tetapi masih seperti ini. Dan obatnya itu memang mahal-mahal ya, mahal-mahal banget, dan ini terus-terus dikonsumsi tapi hasilnya masih belum maksimal ya gitu. Jadi pasien ini keluhannya banyak banget, kalau berjalan tuh katanya suka napasnya sesak ya, terus tidak kuat lama berdiri ya, sering meriang, terus sering pusing juga. Apa sih, obat-obatan tuh sering dikonsumsi tapi hasilnya tidak ada yang benar-benar semaksimal total sembuh ya. Insya Allah ini ada Gus Narendra dari Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah ya, izin dan ridho Allah beliau akan menetralisir ya, juga terapi lah. Iya. Dibilang terapi gitu. Silahkan Gus. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk memegang penyakitnya. Ada perubahan yang signifikan, jadi nggak ketergantungan obat. Ini obatnya banyak. Nggak ketergantungan. Berapa lama Bu sakitnya Bu? 3 bulan. 3 bulan sakit. Sakit sembuh, nanti kambuh lagi, obat lagi gitu. Jadi ketergantungan obat. Mulai obat air, kapsul. Ini agak berapa Bu? Itu harganya 100.000, kurang berapa ya? Ini segini nih 100, hampir 100 ribuan. Belum Ini Stimuno ya katanya untuk sesuatu. Coba lihat Stimuno ini katanya untuk apa ya, disebutnya imun ya, tapi nggak tahu ya ini dikonsumsi tapi ternyata ya nggak ada efek ya, nggak ada efeknya sama sekali, karena memang mungkin kalau udah tergantung obat tuh harus terus tergantung ya, karena obat tuh. Perginya dokter itu kan satu pas. Oh, ini obat dokter. Ini Ini untuk ada ininya. Itu mah bukan. itu bukan. Kalau ini kan obat untuk menyedot apa ya, kalau memang lagi asma. Nah, asma ya, beliau tuh kayaknya Udah punya habis obatnya mesti beli lagi. tergantung obat ini gitu kan. Semoga ya dengan adanya Gus turun ke daerah Dermaga Bogor ya untuk terapi ya, insya Allah ya, izin dan ridho dari Allah, dekatnya dari Allah melalui Gus Narendra. Kakinya terasa kan tebel enggak kakinya? Rasa tebel gitu. Kamu kalau belum pusing. Kita di sini menggunakan medis maupun non medis, tapi kita lihat penyakitnya dulu ya. Yang kita gunakan di sini, kita pakai terapi listrik atau yang lebih dikenal sistem Korea. Jadi kita menggunakan alat sederhana aja, tapi tanpa ada pengaman ataupun pengatur. Kita kabel biasa aja. Ini posisinya masih menyala. Jadi kita mulai biar semuanya tahu seperti apa sistem pengobatan ataupun terapi yang saya pergunakan. Langsung saja Bu kakinya Bu. Makin ke situ. Naikin. Ya. Nanti dibukanya tuh. Bismillah. Ini kita cari
titik-titik penyakitnya dulu. Jadi ada beberapa titik yang berhubungan dengan penyakit, dengan dialiri aliran listrik. Jadi jangan khawatir, fokus nanti kalau stroke gimana, nggak ada istilahnya kesetrum ya, nggak ada ya Bu ya, nggak ada. Ini yang dirasakan gimana ini? Ya keren-keren, kan sering di akupuntur. Kenyang-kenyang aja ya, Kayak di akupuntur gitu. seperti di akupuntur. Kalau di akupuntur kan pakai seperti tusuk jarum Ya, gitu ya. Ini melalui jari petir. Nggak pakai apa-apa, cuma kita pegang aja. Biasanya nggak tahu, khawatir ataupun takut terlebih dahulu Ya. ya. Jadi takut kesetrum, kaget, takut, nah, itu kalau sini nggak ada, karena sebelum disalurkan ke pasien Ya. ini setrum masuk ke badan saya lebih dahulu. Terlalu beratnya sesak yang dialami, nggak bisa jalan terlalu jauh, jadi menghambat pergerakan. Mungkin dari penonton ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung kontak WA saya pribadi. Kalau ingin ketemu saya silakan di tempat tinggal saya di Surabaya. Dan kalaupun yang daerah Jawa Barat dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, bisa WA saya, mumpung saya masih ada di lokasi Jawa Barat, sama Jakarta kan juga dekat. Coba ambil nafas panjang, Bu. Ya kan, pelan-pelan. Tarik kalau ke desa. Ambil nafas panjang lagi, keluarkan pelan-pelan. Ini kita lancarkan dulu peredaran darahnya yang tersumbat. Jadi setelahnya ada kaki yang kita pegang di sekitaran leher yang berhubungan langsung dengan saluran oksigen ke otak.
Kalau saluran oksigen ke otak, efeknya nanti pusing, sering pusing, di pernapasan juga pengaruh. Sering pusing ibunya gitu ya. Kalau itu suka malu bunyi ya. Iya. Nik ada napasnya tuh sambil ngopi. Ambil nafas lagi panjang. Kelihatan panjang. Apa? Jadi dengan adanya kita pengobatan ini, kita usahakan untuk menghilangkan ketergantungan obat. Jadi diusahakan biar tidak konsumsi obat secara terus-menerus. Karena dalam obat sendiri itu terdapat bahan-bahan kimia. Jadi kalau nggak bisa larut di dalam lambung, nanti akhirnya jadi penyakit ginjal, jadi pengendapan di saluran ginjal. Kalau lama-lamaan nggak bisa larut obat itu tadi, nanti bisanya gagal ginjal ataupun yang dikatakan di darah. Dengan terapi ini kita usahakan untuk menghindari konsumsi pemakaian obat Jangka panjang. dalam jangka panjangnya seperti itu. Udah nggak nafsu kan sekarang? Udah enak ya. Iya. Secara tadi beratnya tuh tidak ada panjang tuh napasnya tadi nih. Udah gini. Ada untuk nafas beratnya seperti ada suaranya bunyi ya. Bagi yang kepingin sembuh, udah berobat kemana-mana nggak ada hasil, silakan ke tempat saya di Surabaya. Kalaupun saya mau datang untuk ke tempat Anda bisa, jadi nggak mematok sesuatu seperti apa, yang penting ada kesembuhan, ada perubahan di kesehatannya sampean. Yang udah jenuh minum obat, yang udah jenuh berobat nggak ada hasil, nggak ada kesembuhan, silakan komen di video saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan, siapa tahu saya bisa membantu memberikan solusi di dalam kesehatan Anda.
kaca ini. Minum kopi biar nggak ngantuk. Nah, dan ibu mau bikin kopi itu. Kopi luwak. Kameramen pengen kopi luwak. Iya pikirkan ini. Ini titik di mana berhubungan langsung dengan tulang belakang. Tulang belakang di mana berhubungan dengan pernapasan. Berarti selama 3 bulan setiap hari obat. Obat terus. Ganti lagi. Jadi nggak sempat pakai obat satunya, nanti obat yang lain. Ini benar apa? Ya. Baru 15. Oh, ada yang 1 biji. Jadi ada yang 1 biji itu sampai 15.000. Sekarang kalau itu selama 3 bulan itu udah berapa, 1 bulan ada berapa yang dikeluarkan ya Bu ya. Jadi kalau dipikir lagi kesehatan itu mahal harganya, gimana kalau udah sehat ya dijaga. Sebenarnya sudah dilakukan sih, takut. Oh, udah nggak aku tak ini kita 4 kali ya aku dulu. sampai pada angus sih. Lama. Ini udah meninggal, dapat padrisnya. Yang pada hasil itu. Itu anak buahnya belum tahu kalau itu kan biasa di polis. Ulang itu semua enteng badan ini. Padrisnya udah meninggal, jadi kurang tahu tuh anak buahnya pada angus banget. Jadi Kelamaan. nggak tahu kebiasaannya atau Titik-titiknya. Udah semenjak itu nggak mau lagi gitu. Kopi Aku puntur sekarang berapa sih? 250. Aku puntur 250 itu udah 4 kali ke sana. 3 bulan sekali. Tapi hasilnya benar Tapi tetap- sama semenjak anak buahnya itu 2 kali anak buahnya semua buahnya. Kalau udah aku pintu mah nyesek kaki nggak bisa jalan sakit langsung pulang enteng. Ini padahal udah meninggal, udah meninggal. Terus terjadi ini 2 kali. Sementara saya lagi tuh biasakan. Sebenarnya mah kalau memang banyak pasien yang ini mah Gus mah mau lama, cuman kan dia juga waktu gitu kan. Tapi ya seolah sih kalau memang satu persatu datang mas ya bantu. Dan itu bisa dari sini. Nanti mana? Itu asalkan. Dari Itu juga mau ulang lagi. Oh, tadi ngomong Bisa terus tengok pacar tadi itu kan itu misalnya bangun apa? nanti warung Iya. nanti. Jadi
kita pegang di tengkuknya, leher belakang biar oksigen yang masuk ke otak sama paru-paru bisa lancar. Ada tuh Kayak kerenyat ya. Kayak siram baris ya. Kita malah ini siram baris. ambil apa panjang, silakan pelan-pelan. Lapis deh. Lapis. Keluar kan. Atau tak ya nulis. Ya riaknya keluar. Keluar. Nah ini yang menyebabkan asma, jadi ada lendir-lendir yang enggak bisa lancar. Nah ini keluar melalui air sudah. Keluarkan teh namun terasa mau batuk keluarkan deh itu Lagi ambil nafas lagi itu panjang Bu, di belakang. Jadi yang bikin sesak nafas ya itu tadi. dahak yang Dahak. banyak tersumbat ya. Dahak yang nggak bisa keluar, menumpuk airnya jadinya asma, ngap. Ngap. Tarik dewe napas biar keluar, nanti kan keluarkan biar keluar banyak jadi nggak kesumbat lama. Ini udah nggak pusing sekarang karena oksigen yang masuk ke otak sudah mulai lancar dengan dipegang seperti ini. Bu, Kumaha ngapa sih? Masih pusing tak? Sedetiknya, nah kan proses kan mulai naik ya. Ini mau pengobatan secara perlahan tapi masih ada seterusnya ini. Jadi jangan cepat-cepat belajar kalau nggak ada yang dampingi. Ini setrum tegangan tinggi, loss listrik, nggak ada pengaman, nggak ada pelindung. Jadi jangan coba-coba belajar tanpa ada yang membimbing ataupun yang mengarahkan. Kita setrum sedikit aja udah nggak karu-karuan, apalagi kita injak listrik. Sama tadi sebelum sama sekarang gimana Bu? Yang dirasakan? Ini lambung masih sakit tuh. Lambung. Jadi sini masih sakit. Lagi coba tak pegang lambungnya. Yang itu aja. Oh yang ini.
ini sini. Ya. Jadi segala macam penyakit bisa diobati buat yang paham pengobatannya. Jadi nggak asal mengobati. Nggak ada penyakit yang nggak bisa diobati karena semua itu penyakit dari yang menciptakan. Kita minta kembali untuk obat penyembuhannya. Melalui apa? Ya melalui apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan, apa yang kita salurkan obat ke dalam tubuh si pasien. Jadi saya nggak menggunakan obat-obatan, obat kimia ataupun obat herbal. Yang saya gunakan untuk kesembuhan adalah energi ataupun tenaga saya sendiri dan nggak lepas dari doa. Oh, di situ ya apa pusatnya lambung Iya, ya, ini lambung. lambung itu. Hanya kalau yang kelebihan asam lambung Ya, itu yang sini bisa kalau dipegang. dipegang sini kalau untuk titik pijatnya di sini sama. Karena pusat semua penyakit ada di kaki. Iya. Cuman kalau sistem pijat biasa ini kan mengeluarkan tenaga yang lebih besar daripada seperti yang saya pegang ini. Cuman resikonya lebih besar yang saya pegang pakai sistem seperti ini. Karena ini kan hubungannya dengan arus listrik ya. Iya. Arus listrik ini kan kadang kalau orang yang cuma sedikit kena aja udah kayak apa ya, apalagi nih langsung dipegang langsung ya aliran listriknya. Iya. Ini kan ibarat kata penemuan yang saya juga baru pertama lihat seperti ini. Ada orang yang bisa langsung berhubungan interaksi dengan arus listrik melalui tubuh orang yang ininya juga alhamdulillah ya. Ada sesuatu yang ya ibarat kata udah kuasa Allah ya. Masing-masing punya kelebihan. Yang kelebihannya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau orang ngomong manusia listrik. Kalau bilang ini manusia listrik. Tapi kalau saya pegang manusianya bersentuhan nggak kesetrum sih. Karena punya kendali sendiri untuk meredam aliran yang ada di badannya. Jarang-jarang orang yang bisa seperti ini. Jadi untuk mengontrol energi listrik yang kita keluarkan itu ada di dalam badan saya. Mau energinya besar mau kecil, ini ada di dalam badan. Ini suatu anugerah dan kelebihan yang orang jarang punya. Yang mau mengadakan kegiatan pengobatan di lokasinya penonton yang melihat mau diadakan lingkup warga sekitar atau bisa juga yang lebih luas lagi mau mendatangkan saya untuk di tempatnya, silakan. Saya selalu siap membantu buat yang benar-benar membutuhkan. Untuk masalah biaya gimana Gus? Kalau memang nggak ada biaya, gratis buat saya. Tidak ada tarikan spesial pun kalau memang benar-benar nggak ada biaya di situ. Gimana lambungnya? Rasa di lambung lagi.
Jadi 3 tahun ya sakit gini. Oh 3 bulan ya? Ya itu masih 3 bulan. Tapi sebetulnya lama, udah lama juga. Cuman Lama ini dirasa. kambuhnya udah 3 bulan. Tiap terasa palingnya ke obat sembuh, tapi kambuh obat lagi. Dan ini terasa banget udah hampir 3 bulan. Benar-benar ini banget gitu. Jadi mulai terasanya dari 3 bulan itu ya. Tapi sebelumnya udah ada sebenarnya. Cuma lebih terasa, benar-benar terasa sakitnya 3 bulan. Nggak bisa apa-apa, dia bisa nyanyi. Nggak bisa apa. Biasa suka nyanyi, suka aktivitas dagang PMP, yang ngampruk gini. Bapaknya sih bagus lah lu begitu gitu. Tapi kan bagus begitu, tapi penyakit yang diderita. Tapi kan insya Allah ya, kalau sehat mas semua juga ibaratkan inilah, aktivitas juga lancar kalau sehat mah. Ini cara terapi untuk penyakit sesak napas ya. Sana pas asam lambung. Asam lambung juga ini. Jadi imbasnya ya napasnya sesak gitu kan, pusing, meriang dan segala macam ya. Iya. Segala macam ini jadinya tuh karena dari asam lambung juga tinggi. Akhirnya mah sesak napas. Berbagai obat udah diminum, ternyata hasilnya ya ketergantungan. Kalau obatnya habis ya kambuh, kalau obatnya ini kayak enak gitu. Tapi kan ketergantungan obat tidak baik, karena bahan kimianya itu akan mengendap di lambung ya. Kalau tidak bisa, Iya lambung. kalau tidak bisa hancur kan malah jadi penyakit mengendap. Harinya ke ginjal ya, akhirnya kan lama-lama ngeri juga kalau sampai cuci darah. Semoga ada Gus di daerah Dramaga, orang bisa melihat juga, karena kan biaya pengobatan untuk ke rumah sakit itu tidak sedikit. Alhamdulillah dengan kedatangan Gus Narendra ke daerah Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bogor, sahabat lama yang baru bisa ketemu kali ini. Semoga semuanya jadi barokah, berkah untuk semuanya dengan kehadiran Gus Narendra dari Jawa Timur, terutama Surabaya. Sehat selalu ya Gus, sehat selalu. Amin. Dengan adanya kita membantu menyembuhkan penyakit, paling setidaknya saya diberikan tambah kesehatan. Orang sehat mah aktivitas juga lancar. Indonesia sehat, manusianya sehat, orang-orangnya sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gimana Bu? Udah enak kan? Jadi ini bukan sekedar teori, tapi kesaksian langsung dari pasien yang kena sakit asma, terus pusing, ketergantungan obat. Dan di sini pun ini masih tetap ya, jangan coba-coba untuk belajar sampai ada pemimpin. Tapi sebetulnya lama, udah Ini lama seperti juga, ini. cuman ini kampuhnya udah 3 bulan. Ya, Seperti ini ya. masuk status. Jadi udah enak ini Bu. Enakan ya. Ini dari sampai sendiri loh ya, bukan saya yang merasakan ya. Saya kan hanya membantu ngobatin aja. Kembali lagi ke pasien gimana yang dialami dengan kesaksian si pasien, enakan dari sebelumnya.
Ya, alhamdulillah semua itu karena Sang Pencipta memberikan anugerah, memberikan mukjizatnya di sini. Ya, kita nggak mengharapkan, tapi kita yakin aja semua itu dari Sang Pencipta, dari Tuhan, dari Allah, bahwa nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan, nggak ada obat yang nggak bisa diberikan. Semua obat itu hanyalah media perantara. Kembali lagi semuanya pada yang memberikan obat, yang memberikan mukjizatnya melalui obat, yang memberikan mukjizatnya melalui tangan-tangan saya untuk memberikan kesembuhan pada pasien. Sebelumnya terima kasih untuk Gus Narendra ya, untuk kedatangannya ke daerah Dermaga Bogor ya. Semoga semuanya jadi berkah ya. Sehat selalu untuk Gus Narendra yang selalu membantu, dan kembali ke pasien semoga diberi kesembuhan. Gusnya hanya perantara, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus perjalanan saya di Bogor. Sekiranya ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin berobat, mumpung saya ada di Bogor, di Jakarta juga dekat, silakan komen ataupun japri WA saya pribadi. Silakan, yang udah lama nggak ada perubahan di dalam berobat, silakan menghubungi saya. Dan untuk yang di daerah Jawa Timur, tunggu kedatangan saya di Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dukungannya untuk saya bisa lebih memberikan manfaat buat kita semua, dimana kita saling membutuhkan mengenai ilmu dan jawaban dari apa yang kita ada di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 tahun ya sakit ini. Oh, 3 bulan ya. Ya, 3 itu masih bulan. 3 bulan. Tapi sebetulnya lama, udah lama juga, cuman ini kambuhnya udah 3 bulan. Tiap terasa larinya ke obat sembuh, tapi kambuh obat lagi, dan ini terasa banget udah hampir 3 bulan. Benar-benar ini banget gitu. Jadi mulai terasanya dari 3 bulan itu ya, tapi sebelumnya udah ada sebenarnya, cuma lebih terasa, benar-benar terasa sakitnya 3 bulan. Biasa suka nyanyi, suka aktivitas dagang pempek, ya ngambruk gini. Tapi kan bagus begitu, tapi penyakit yang diderita. Tapi kan insya Allah ya, kalau sehat mah semua juga ibaratkan inilah, aktivitas juga lancar kalau sehat mah. Ini cara terapi untuk penyakit sesak napas ya. Napas, asam lambung. Asam lambung juga ini. Jadi imbasnya ya napasnya sesak gitu kan, pusing, meriang, dan segala macam ya. Iya. Segala macam ini jadinya tuh karena dari asam lambung juga tinggi. Terus akhirnya mah sesak napas. Berbagai obat udah diminum, ternyata hasilnya ya ketergantungan. Kalau obatnya habis ya kambuh, kalau obatnya ini kayak enak gitu. Tapi kan ketergantungan obat tidak baik, karena bahan kimianya itu akan mengendap di lambung ya. Kalau tidak bisa, Iya, lambung. kalau tidak bisa hancur kan malah jadi penyakit mengendap. Larinya ke ginjal ya, akhirnya kan lama-lama ngeri juga kalau sampai cuci darah. Semoga ada
Gus di daerah Dramaga, orang bisa melihat juga, karena kan biaya pengobatan untuk rumah sakit itu